hadis dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla anzala ad-da'a wad-dawa." Sungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan penyakit pun juga menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan pada setiap penyakit itu obat. Maka kata Nabi, "Fatadawau wala tadawau biharam." Berobatlah kalian, ini perintah Nabi, maka jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berobat tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram. Haram ini meliputi zatnya pun juga meliputi caranya. Ya, tidak boleh kita berobat sesuatu dengan zatnya yang haram. Pun juga kita tidak boleh berobat dengan sesuatu dengan cara yang haram. Misal datang ke dukun, atau menggunakan jimat, ya, atau menggunakan cara-cara yang tidak dinaskan secara syar'i. Ikhwafillah, dalam pengobatan Islam ada dua cara untuk menentukan obat atau pengobatan tadi diperbolehkan atau tidak. Yang pertama, adanya dalil syar'i yang menetapkan jenis obat tertentu yang mana itu boleh digunakan. Seperti berobat dengan madu. Allah katakan dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu ada obat bagi manusia. Ya, maka ini jelas dalilnya. Maka boleh kita berobat dengan madu atau dengan membaca Al-Fatihah. Ya, sebagai disebutkan dalam hadis yang mana ada seorang sahabat yang terpatok ular, kemudian dia membacakan Al-Fatihah. Ada seorang kepala suku yang terpatok ular, kemudian dia diminta untuk membacakan atau meruqyahnya. Hanya dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Nah, ini ada dalilnya. Jadi yang pertama ada dalilnya. Yang kedua, pengobatan itu diperbolehkan kalau dia sudah teruji secara klinis. Ya. Ternyata setelah diuji secara klinis, maka dia terbukti bisa menyembuhkan atau bisa berpengaruh kepada sebuah penyakit. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Maka bagaimana menggunakan kalung kesehatan? Yang pertama, menggunakan gelang kesehatan atau kalung kesehatan, hukumnya terlalang sampai ada bukti klinis yang membuktikan. Karena satu, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan akan penggunaan kalung kesehatan tadi. Yang kedua, dan ini yang sejauh kami ketahui, bahwasanya tidak ada bukti klinis atau ujian atau penelitian yang menunjukkan bahwasanya gelang kesehatan atau kalung kesehatan tadi bisa berpengaruh kepada penyakit. Maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka hukum menggunakan gelang kesehatan atau kalung kesehatan, maka hukumnya dilarang. Apakah itu termasuk kesyirikan? Menggunakan gelang kesehatan jika tidak ada bukti klinis yang pertama, kemudian tidak ada dalil syar'i yang mendukungnya, kok kita menggunakannya, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan kecil. Kenapa kesyirikan kecil tadi? Tidak ada dalil klinisnya, tidak ada bukti klinisnya. Yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan. Maka hendaklah seorang muslim berusaha mendapatkan kesembuhan dengan jalan-jalan yang syar'i, dengan jalan-jalan yang tidak menyelisih syar'i, atau ketika tidak ada dalilnya, maka pengobatan tadi atau obat tadi sudah teruji secara klinis. Ya, semoga Allah menyembuhkan segala penyakit kaum muslimin semuanya dan memberikan kepada kita semua kesehatan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Wallahu taala a'lam bishawab.